Halo, saya Bang Militer kembali bersama Mesin Perang Channel. Alutsista produksi Korea Selatan, salah satunya tank, mulai menunjukkan dominasinya di pasar dunia. Agar dapat merambah pasar Timur Tengah, Korea Selatan meluncurkan tank K2 Black Panther dengan spesifikasi khusus untuk negara-negara Arab. Diluncurkannya tank K2 Black Panther untuk pasar negara Timur Tengah ini dilakukan pada gelaran International Defense Exhibition and Conference atau IDEX 2025 pada bulan Februari kemarin. K2 Black Panther untuk pasar Timur Tengah ini diberi nama K2ME atau Middle East yang secara signifikan tidak jauh berbeda dengan spesifikasi K2 Black Panther. Namun, salah satu perbedaan K2ME dan K2 Black Panther yakni terletak pada mesin dan sistem transmisi yang dikembangkan oleh Korea Selatan sendiri, sehingga tidak ada lagi larangan pembatasan ekspor yang dilakukan oleh suatu negara tertentu kepada Korea Selatan. Sebelum menggunakan mesin buatan dalam negeri berjenis Hyundai Dosan Infracore DV27K, K2 Black Panther menggunakan mesin buatan Jerman berjenis MDU MT883 KA501. Terlebih, dengan penggunaan mesin baru buatan dalam negeri, Korea Selatan bisa bebas menjual termasuk ke negara Timur Tengah tanpa harus khawatir akan pembatasan tersebut. Kemudian, jika menggunakan mesin buatan Jerman untuk menjual tank K2 Black Panther ini, Korea Selatan terlebih dahulu harus izin ke Jerman. Dan bukan hanya Jerman, negara barat pun melakukan persetujuan ekspor jika menggunakan suku cadangnya. Tak hanya mesin dan sistem transmisi, Hyundai Rotem juga merancang K2ME dengan sistem pendinginan dan filtrasi yang ditingkatkan sehingga dapat beradaptasi dengan kondisi gurun bersuhu tinggi, serta memastikan kinerja K2ME dapat tetap andal. Selain itu, spesifikasi tank ini sama seperti K2 Black Panther, yakni dapat diawaki dengan 3 kru mulai pengemudi, penembak, hingga komandan. K2 Black Panther atau K2ME memiliki keunggulan lain, yakni dilengkapi dengan sistem suspensi pneumatik semi-aktif, sehingga keunggulan suspensi ini cocok digunakan di berbagai medan, salah satunya di medan Timur Tengah yang sebagian besar padang pasir dan bebatuan. Terlebih, tank ini dilengkapi dengan sensor yang secara otomatis menyesuaikan suspensi berdasarkan medan, yang hal ini meningkatkan akurasi dan kenyamanan awak tank. Sejauh ini, pasca diperkenalkan, terdapat 2 negara yang tertarik untuk mengakuisisi K2ME, yakni Arab Saudi dan Uni Emirat Arab, yang memang kedua negara ini sedang mencari tank baru sebagai upaya modernisasi tank yang sudah tua. Diperkirakan, jika Arab Saudi dan UAE mengakuisisi tank ini, nilai akuisisi dapat mencapai sekitar 12,42 miliar US dollar, sehingga peluang ini menjadikannya target utama ekspor pertahanan bagi Korea Selatan. Perkembangan tank K2 Black Panther dimulai pada tahun 1987, di mana K188 yang dirancang oleh General Dynamic Land System ditugaskan untuk layanan, yang mana Korea Selatan berpartisipasi dalam pengembangannya dan memperoleh kemampuan mengembangkan tank. Meski Korea Selatan dapat memproduksi tank K188, namun Korea Selatan dibatasi untuk melakukan ekspor hingga peningkatan tank. Kemudian, setelah tahun 1990-an, Korea Selatan mengembangkan sendiri tank dalam negerinya, hingga akhirnya terlahirlah tank K1A1 yang tampil pertama kali pada tahun 1996. Barulah pengembangan tank K2 Black Panther ini dilakukan pada tahun 2008, dan setelah tahun tersebut, Korea Selatan terus mengupgrade K2 Black Panther hingga pada tahun 2020 hingga tahun 2022, K2 Black Panther terus dilakukan produksi massal. K2 Black Panther ini memiliki panjang 10,8 meter, lebar 3,6 meter, dan tinggi mencapai 2,4 meter. Tank dengan bobot mencapai 56 ton ini ditenagai dengan mesin diesel HD Hyundai Infracore DV27K, sehingga tank ini mampu melaju dengan kecepatan mencapai 70 km per jam dengan jarak jelajah mencapai 450 km. Untuk persenjataan utama, tank ini dipasang meriam smoothbore Hyundai WIA CN08 kaliber 120 mm serta senapan mesin K6 kaliber 50 mm.